Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jusniana, NIM 1822063, Prodi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai birokrasi dalam organisasi. Secara etimologis, birokrasi berasal dari dua kata, yakni biro yang berarti meja dan kratein yang berarti pemerintahan. Apabila digabungkan, maka berarti pemerintahan meja. Birokrasi tampak kaku yang dikuasai oleh orang-orang yang bekerja di belakang meja. Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap di mana terdapat rantai komando berupa hierarki yang kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagiannya mengalir dari atas ke bawah. Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan pelayanan publik. Karakteristik birokrasi. Menurut salah satu ahli yakni Max Weber, menyatakan ada 8 karakteristik birokrasi yakni yang pertama, organisasi yang disusun secara hierarki. Yang kedua, setiap bagian memiliki wilayah kerja khusus. Yang ketiga, pelayanan publik terdiri atas orang-orang yang diangkat bukan dipilih, di mana pengangkatan berdasarkan kualifikasi kemampuan, jenjang pendidikan, serta pengujian. Yang keempat, seorang pelayan publik menerima gaji pokok berdasarkan posisinya. Yang kelima, pekerjaan sekaligus merupakan jenjang karir. Yang keenam, para pejabat atau pekerja tidak memiliki sendiri kantor mereka. Yang ketujuh, setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin. Yang kedelapan, atau yang terakhir, promosi yang ada berdasarkan atas penilaian atasan. Selanjutnya, fungsi dan peran birokrasi. Yang pertama yakni melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, melaksanakan pembangunan yang profesional. Yang ketiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Yang keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuasaan politik atau netral. Sedangkan tujuan birokrasi, yang pertama, sejalan dengan tujuan pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintahan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Yang keempat, menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan resolusi. Itulah materi singkat mengenai birokrasi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh organisasi di birokrasi dan pelayanannya terkait dengan penyebaran COVID-19. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak oleh penyebaran COVID-19 ini sudah ada, tapi cenderung kurang efektif. Mengapa saya mengatakan demikian? Contohnya, pemerintah menugaskan kepada beberapa masyarakat atau beberapa orang untuk melakukan pengawasan penyebaran wabah COVID yang berada di desa utamanya. Saya anggap masih banyak yang berlebihan dalam menangani COVID-19 ini. Sedangkan dalam pembagian bantuan utamanya di desa saya anggap masih banyak yang tidak efektif karena tidak tepat pada sasaran. Itulah pendapat saya mengenai birokrasi pemerintahan terkait dengan penyebaran COVID-19. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.